Kita teruskan pembahasan kita di surat Al-A'raf. Hari Jumat kemarin kita sudah sampai di ayat 180. Ini 180. Yang isinya adalah sebelumnya 179 Allah menjelaskan bahwa akan penuh neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia karena mereka diberikan akal pikiran, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan mata tapi tidak digunakan untuk memperhatikan, mencermati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kuping, telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti hewan ternak. Ulaika kal an'am balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Yang dimaksud memahami ayat Allah adalah kita melihat, kita mendengarkan, kita memperhatikan apa saja yang ada di sekitar kita. Kita menjangkau apa saja yang ada di sekitar kita dengan panca indera kita, maka semuanya harus terhubung dengan akal pikiran kita, dan akal pikiran kita harusnya menghubungkan kita bahwa semua yang kita saksikan itu yang disebut dengan sesuatu itu adalah makhluk ciptaan dari Allah SWT, sehingga apapun yang kita saksikan, apapun yang kita pantau dengan panca indera kita, sejatinya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu kita tidak lakukan, berarti secara jiwa, secara hati kita sudah syirik. Namanya syirik khafi, syirik tersembunyi, yaitu kita hanya terpukau dengan ciptaannya. Harusnya kita terpukau dengan penciptanya. Itulah kemudian Allah mengatakan di 180, padahal Allah SWT menyimpan di muka bumi kita ini, yaitu nama-nama Allah, yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna, yang kita sudah terangkan kemarin. Pada biha, maka kita harus memanggil Allah, berdoa kepada Allah, biha, dengan menyebut nama-nama ini, Al-Asma'ul Husna. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'i, dan Allah mengatakan wadharu, tinggalkanlah, jangan ikut, jangan berfikiran seperti mereka, yaitu alladina yulhiduna, orang-orang yang yulhid, ingkar. Makanya dalam apa namanya, di dalam istilah Islam terkadang ateisme disebut dengan mulhid, orang mulhid. Jadi yulhiduna fi asma'ihi, mereka mengingkari nama-nama tersebut. Dan kita sebut nama-nama ini terrepresentasikan dalam bentuk manusia, manusia sempurna, para nabi dan rasul dan sebagainya. Sayajzauna ma kanu ya'malun, Allah akan menimpakan kepada mereka, memberikan balasan kepada mereka, makanu, sesuai dengan ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Baru sekarang ayat baru, wa mimman khalaqna, wa mimman, dan di antara, wa dan min man, dan di antara orang-orang khalaqna, yang kami ciptakan. Jadi artinya di antara seluruh manusia ini, ummatun, ada satu umat. Jadi wa mimman khalaqna ummatun yahduna, yang membimbing. Jadi harus kita cari ini, ada umat. Yang namanya umat, satu paket dengan pemimpinnya. Pemimpinnya namanya imam, pengikutnya namanya makmum, secara keseluruhan namanya ummah. Jadi umat itu adalah istilah, terminologi yang menunjukkan adanya pemimpin dan pengikut. Jadi yang namanya umat, ya, yang namanya umat, ya, atau kata tadi ummatun, ya, maka harus ada dua terutama, yaitu ada pemimpin, namanya imam, ya, pemimpin, dan pemimpin di sini adalah yang mendapatkan pembenar dari Allah SWT, dan yang kedua adalah ada makmum, ya, makmum yang dipimpin,
Ya. Jadi ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Jadi tidak bisa terpisahkan ini. Ya. Jadi harus ada imam yang memimpin dan ada makmum yang dipimpin. Dan ini kata Al-Quran ini hanya satu umat. Itu menggunakan bentuk tunggal ummatun. Jadi kata-katanya adalah ummatun ini. Ummatun. Wa mimman khalaqna ummatun. Ada satu umat. Dan ini adalah juga jawaban terhadap surat Ali Imran ayat 110 yang kita sudah lewati. Dikatakan hendaknya ada satu umat. Wal takum minkum ummatun. Kita lihat kembali surat Ali Imran. Ya. Ayatnya 110. Nah, ini kuntum khaira ummatin. Ada juga kata ini, kuntum khaira ummatin. Hendaknya ada di antara kalian satu umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, ini kita sudah terangkan juga. Wa yanhauna 'anil munkar. Memfasilitasi orang untuk berbuat baik, mempersempit ruang geraknya orang berbuat munkar. Wa tu'minuna billah, dan kemudian beriman kepada Allah. Jadi ini adalah disebut dengan ummatun. Dan ini adalah kelanjutan daripada ayat 104. Ini 104. Ya. Wal takum minkum ummatun. Wal takun wa iltakum. Dan hendaklah ada. Kun itu ada. Hendaklah ada. Hendaklah menjadi. Bisa saja diartikan hendaklah kalian menjadi bagian dari minkum, di antara kalian. Jadi hendaklah ada di antara kalian ummatun, satu umat. Ini muncul lagi satu umat. Jadi hendaklah ada di antara kalian ummatun, satu umat. Yada'una ilal khair, menyeru, memanggil, memfasilitasi, mengkondisikan orang untuk berbuat baik. Yada'una ilal khairi. Jadi memfasilitasi, mengkondisikan manusia-manusia ilal khair, untuk melakukan perbuatan baik, al khair. Lalu kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muruna, lalu kemudian memerintahkan, menganjurkan, memotivasi, mendorong manusia untuk bil ma'ruf, melakukan perbuatan-perbuatan ma'ruf. Al-ma'ruf adalah kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum, universal, yang dikenal oleh jiwa kita. Apa itu kebaikan yang bersifat umum yang diinginkan oleh jiwa kita? Sederhana. Apa yang kita ingin terjadi pada diri kita, maka itu juga ingin terjadi pada orang lain. Dan makanya bersifat universal. Misalnya kita ingin dicintai. Nah, berarti artinya apa? Mencintai itu adalah universal. Kenapa? Karena orang lain juga ingin dicintai. Nah, kalau orang lain mau dicintai, kan kita harus menjadi pecintanya. Jadi, yang disebut dengan mencinta, menyayangi, memaafkan, memberi, itu semuanya adalah sifat-sifat baik yang bersifat umum, ada di manusia manapun. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah manusia dari perbuatan munkar. Apa itu perbuatan munkar? Yaitu perbuatan-perbuatan buruk yang kita tidak ingin terjadi pada diri kita. Misalnya kita tidak ingin digibah, maka artinya menggibah itu tidak baik. Kita tidak ingin dicercah, artinya mencercah itu tidak baik. Kita tidak ingin dicuri harta bendanya, mencuri itu tidak baik. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah kemungkaran yang sifatnya universal. Ini adalah kebaikan yang sifatnya universal. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa? Yaitu ummatun tadi. Wal takum minkum ummatun. Maka kemudian umat ini dijawab di dalam surat Al-A'raf tadi ayat 181. Jadi dijawab di dalam surat Al-A'raf 181. Jadi wa mimman, dan di antara orang-orang khalaqna, yang kami ciptakan, maksudnya di antara manusia, kita artikan saja manusia, dan di antara manusia khalaqna, yang kami telah ciptakan, ummatun, ada umat. Jadi artinya di tengah-tengah manusia itu, Pak Bu sekalian, selalu ada umat. Nah, kita tinggal mencari umat itu siapa. Karena umat tadi berdasarkan ini adalah
Ada imamnya, pemimpinnya, dan ada makmumnya. Dan pemimpinnya di sini adalah pemimpin yang merupakan yang merupakan jelmaan dari apa konsep pemimpin yang dibicarakan dalam Al-Quran. Jadi pemimpin di sini bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan camat. Yang dimaksud imam di sini adalah kepemimpinan keagamaan yang mendapatkan otorisasi, mendapatkan pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan justifikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa mimman khalaqna min ummatun yahduna. Fungsinya adalah yahduna, mereka inilah membimbing manusia. Yahduna bil haqqi. Mereka membimbing manusia bil haqqi dengan kebenaran. Wa bihi ya'dilun, dan mereka itulah berbuat adil dengan apa? Bihi, dengan apa yang Allah berikan kepadanya, yaitu dengan kebenaran. Yahduna, membimbing manusia, membimbing tadi orang-orang di sini bil haqqi, dengan kebenaran. Jadi bukan sembarangan. Wabihi, dan kepadanya, dan dengannya, dengan al-haq ini, ya'dilun, menegakkan keadilan. Jadi ingat, menegakkan keadilan. Ya, jadi ini adalah satu umat yang bertugas untuk menegakkan keadilan. Dan umat itu tadi seperti dalam ayat ini adalah ada pemimpinnya, imamnya, dan ada makmumnya yang dipimpin. Ya. Ini adalah satu paket. Di tempat lain dikatakan setiap saat ada hadi, pembimbing, pemberi petunjuk. Jadi selalu setiap saat itu ada yang namanya penuntun ataukah pembimbing. Jadi wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haq. Apakah setiap orang yang berbicara tentang agama secara otomatis terpenuhi dalam ayat ini? Jawabannya tidak. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat surat Ibrahim, surat 14. Ayatnya 19. Nah, kita 21. Kita lihat dari 21. Kita lihat nanti di akhirat ketika kita semuanya berkumpul, ini akan terjadi. Al-Quran mengatakan wabarazu lillahi, wabarazu, dan berkumpullah kita semuanya seraya menghadap, berkumpul seraya menghadap lillah, kepada Allah. Siapa saja? Jami'ah, semua kita, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jami'ah berkumpul di sana. Maksudnya ini adalah di padang mahsyar. Faqalat du'afa'u, maka berkatalah orang-orang yang lemah, du'afa. Jadi du'afa di sini adalah orang-orang yang lemah. Apa arti orang lemah? Yaitu orang yang pengetahuan keagamaannya bergantung kepada orang lain. Ya, bergantung. Namanya du'afa di terutama lemah dari sisi pengetahuan agama, sehingga harus belajar, harus bertaklid kepada orang yang lebih tahu. Maka berkatalah ad-du'afa, orang-orang lemah, lilladina, kepada orang-orang yang istakbaru. Siapakah istakbaru ini? Kita lihat konsep istakbaru ini adalah konsep sujud dan tidak sujud. Karena istakbaru ini pertama kali kita temukan pada saat kita membicarakan Adam dan Iblis di surat Al-Baqarah ayat 33. Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Maka bersujudlah mereka semuanya illa iblis, kecuali iblis. Kenapa tidak sujud? Aba wastakbara, ini istakbara. Aba wastakbara. Di sini katakan faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Apa kata mereka kepada pembesarnya mereka yang menyimpangkan mereka dalam agama, seperti kasus sebelumnya adalah Samiri. Waktu kita bicara surat Al-Araf, Nabi Musa adalah Samiri. Samiri adalah istakbaru. Ya, apa kata mereka nanti di akhirat pengikutnya Samiri, pengikut orang-orang yang menyimpang ini? Inna, sungguhnya kami, kunna dulu di dunia, lakum, kepada kalian, tabaan, hanyalah pengikut. Jadi du'afa ini pengikut. Kami adalah pengikut kalian. Kami adalah lakum taban, pengikut kalian. Pengikut tuan-tuan. Fahal antum
Mughnuna. Maka bisakah kalian, antum, kalian, mughnuna, membantu kami, melepaskan kami, anna, kami, dari kami, membantu dari kami, melepaskan dari kami, min adzabillah, dari azab Allah. Min syai', sedikit saja, nggak usah lepas semuanya. Menaikkan saja, biar lebih ringan bebannya, biar lebih ringan siksaannya. Bisakah Tuhan melepaskan kami dari azab Allah? Sedikit saja. Kata ad-du'afa kepada al-mustakbir di akhirat nantinya. Qalu, apa kata mereka? Qalu, ini mereka nih. Mereka, qalu. Apa kata mereka? Lau hadana. Seandainya kami hadana, mendapat petunjuk. Artinya seandainya kami terbimbing. Seandainya kami mendapatkan justifikasi. Seandainya kami mendapatkan pembenaran dari langit, dari Allah. Ya, lau seandainya hadana Allah, Allah membimbing kami, la hadainakum, kami akan membimbing kalian. Nah, jadi artinya apa? Ini kelihatannya membimbing tapi tidak membimbing. Kenapa? Karena tidak mendapatkan justifikasi dari langit. Sawa'un alaina, posisi kami sekarang sama saja. Antara saya dan kalian tidak ada bedanya. Sawa'un alaina, kata Samiri sama saja di antara kita. Sawa'un alaina, ajazina am sabarna. Apakah kita berkeluh kesah saling menyalahkan, am sabarna, ataukah kita sabar? Tidak ada gunanya. Ma'alana mim mahis. Tidak ada tempat, tidak ada jalan bagi kami min mahis, untuk keluar, untuk lari, untuk meninggalkan azab api neraka ini. Lalu kemudian waqala syaitan, berkatalah syaitan ini. Jadi berkatalah syaitan ini. Waqala syaitan. Ternyata jemaah sekalian, yang tadi di sini disebut dengan syaitan, ternyata syaitan kan. Jadi konsisten dengan surat Al-Baqarah 33. Ya. Jadi istakbara ini, ya, kalau kita lihat terjemahan Inggrisnya pun juga kita lihat istakbaru. Mereka sombong. Ya, dia termasuk pronoun, personal pronoun. Istakbaru. Ya. Jadi personal pronoun, sombong. Ya. Istakbara sebetulnya di sini. Asal kata istakbara. Ya. Dari kata kabir, kabara. Yakbaru. Nah, jadi itu asal katanya. Nah, jadi mengatakan tidak ada gunanya kita saling menyalahkan sekarang. Lalu kenapa mereka bisa? Ternyata mengatakan waqala syaitan, ternyata dia adalah syaitan. Waqala syaitanu, dan berkatalah syaitan, lamma qudiyal amru, tatkala diputuskan al-amr, tatkala diputuskan al-amr, hukuman, urusan. Jadi setelah urusan diputuskan nanti di sana, berkatalah tadi syaitan ini, ternyata syaitan berujuk sebagai pendakwa kalau di situ. Apa kata dia? Innallaha, ini kata mereka, kata syaitan ini kepada kita yang mengikutinya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa'adakum, menjanjikan kepada kalian. Wa'adakum, sungguhnya Allah wa'adakum, menjanjikan kepada kalian. Ini kata wa'ada kita temukan juga di surat Al-Araf kita. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, menjanjikan dengan janji yang al-haq, benar, melalui orang yang dipercaya oleh Allah. Lalu saya datang wa wa'adtukum, lalu saya datang membuat janji juga kepada kalian, tapi janji yang tidak sejalan dengan janji tadi ini yang dijanjikan Allah melalui orang suci itu. Nah, karena saya membuat janji saja, saya tidak punya otoritas untuk memenuhi janji saya, karena surga bukan milik saya, fa'akhlaftukum, maka saya sekarang di akhirat ini ceritanya, fa'akhlaftukum, menyalahi, ya, mengingkari janjiku kepada kalian. Wa ma kana li alaikum, dan saya tidak punya otoritas kepada kalian. Min sultan, kekuatan, otoritas. Saya tidak punya kepada kalian min sultan, kekuasaan, otoritas. Saya tidak punya kekuasaan, otoritas, wewenang untuk melepaskan kalian tadi dari azab api neraka. Sultan, illa, kecuali anda autukum. Jadi saya tidak punya juga otoritas untuk mengajak kalian kepada kebenaran di dunia, sebagaimana juga sekarang di akhirat. Saya tidak dapatkan mandat dari langit seperti mana Samiri. Lalu apa kemampuan saya? Illa, kecuali
Anda autukum. Kemampuan saya hanya fasih berdakwah. Anda autukum. Saya berdakwah kepada kalian. Saya menyeru kepada kalian dengan janji-janji yang kubuat tadi di sini. Ya. Fastajabatum li. Celakanya kalian sendiri mengijabah, memenuhi, mengikuti saya. Fastajabatum li. Saya mendakwai kalian dan kalian mengikuti dakwah saya. Padahal dakwah saya tidak based on al-haq, kebenaran di sini. Fala talumuni, ini kata mereka di akhirat. Maka sekarang hari ini, fala talumuni, janganlah engkau menyalahkan aku. Walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri. Jadi fala talumuni walumu anfusakum. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa? Allah sudah berikan kepada kalian akal pikiran. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ma'ana, saya tidak punya kemampuan bimusrikhikum, untuk menolong, membantu kalian. Wa ma'antum, sebagaimana kalian juga antum bimusrikhi, melepaskan, menolong saya pada hari ini. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya sekarang mengingkari kenapa kalian dulu di dunia mengikuti saya. Asyrak ini menggunakan kata asyraktumu di sini. Asyraktumuni, mempersekutukan. Artinya apa? Kalau kita mengikuti yang bukan mendapatkan wewenang dari Allah, termasuk syirik sebetulnya. Ini. Bima asyraktumuni min qabl. Inna zalimina, sungguhnya orang-orang zalim itu, lahum, bagi mereka adzabun alim, adab yang sangat pedih. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia itu surah Ibrahim, dan ini ayat seperti ini berkali-kali muncul di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kita kembali ke surat Al-A'raf. Nah, jadi kita sudah sampai tadi sini, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Jadi ada umat yang kami ciptakan, tugasnya membimbing manusia dengan kebenaran. Kita harus cari, karena Tuhan mengatakan ada, ini ada. Jadi ada umat yang kami ciptakan, dari kalangan manusia yang kami ciptakan ada satu umat yang mereka itu adalah membimbing, menuntun, menggait manusia dengan kebenaran, dan mereka bercita-cita untuk menegakkan keadilan dengan kebenaran ini. Sebaliknya, walladzina kadzabu biayatina, orang-orang yang kadzabu mendustakan. Siapa yang didustakan di sini? Biayatina, siapa ayat kami di sini? Ya tentu ini tadinya ummatun yahduna bil haqqi, yang tadinya pemimpinnya adalah al asmaul husna. Ya. Yang tadinya adalah yang menggunakan kalbunya. Hatinya hanya diisi dengan ayat-ayat Allah. Apa yang dilihatnya adalah keindahan ayat-ayat Allah. Apa yang didengarnya adalah keindahan ayat-ayat Allah. Jadi inilah yang disebut tadi dengan wa mimman khalaqna. Dan di antara yang kami ciptakan, ada umat. Sebaliknya mendustakan bi ayatin, ayat-ayat itu, apa kata Allah? Sanastadrijuhum, kami akan istidraj ke mereka. Bapak Ibu biasa mendengar kata istidraj, ya. Biasa mendengar kata istidraj, ya. Jadi istidraj, ya, istidraj. Jadi istidraj itu kelihatannya baik, tetapi itu sebetulnya adalah, ya. Jadi istidraj. Istidraj ini adalah kelihatannya baik, ya, menyenangkan, tetapi ujung-ujungnya adalah buruk, ya, azab. Ini istidraj. Istidraj, jadi terakhir di sini istidraj. Jadi namanya istidraj adalah seperti ini. Biasa dengar kalau istidraj itu seperti itu. Jadi terkadang kita menyaksikan ada orang yang kerjanya berbuat buruk, tapi kelihatannya secara lahiriah baik-baik aja hidupnya. Nah itu dia, baik-baik aja hidupnya. Nah ini yang disebut dengan istidraj. Kelihatannya baik hidupnya, tapi ujung-ujungnya adalah azab. Makanya istidraj terkadang diartikan dengan diberikan tunda. Ya, kayak diluluh, kata orang Jawa, diluluh. Ya. Ditarik kasih terus-menerus. Padahal itu adalah cara untuk merusakkannya, menghancurkannya. Jadi sama juga dengan
dalam kehidupan kita ada terkadang diberikan kebaikan-kebaikan, tetapi sebetulnya itu adalah cara lain untuk menghancurkan orang itu. Ya. Nah begitulah. Jadi namanya istidraj. Lalu mengatakan sanastadrijuhum, kami akan istidrajkan mereka. Namanya istidraj tadi, karena tadi istidraj ini adalah baik, tapi ujung-ujungnya adalah buruk, ujungnya nanti buruk di sini. Maka kemudian kita tidak tahu kapan itu datangnya. Min haitsu, dari arah, dari sisi, la ya'lamun, yang mereka tidak ketahui. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ini dalam ayat ini, mendustakan ayat-ayat Allah, nastadrijuhum, kami istidrajkan mereka. Min haitsu, dari arah, dari sisi, la ya'lamun, yang dia tidak menyadarinya. Dia tidak tahu kapan datangnya azab itu, kapan datangnya bencana itu, kapan datangnya kematian yang akan menyebabkan mereka dipaksa, diseret untuk bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Apa kata Allah? Wa umli lahum. Wa umli lahum. Ya, umli, saya biarkan saja mereka. Wa umli itu ubiarkan. Dari kata mala. Jadi saya biarkan saja mereka, lahum, mereka. Saya memberikan pembiaran lahum kepada mereka. Jadi seakan-akan biarlah seperti itu. Makanya kita lihat jemaah sekalian, beberapa kali Al-Quran mengatakan, janganlah kalian terpukau dengan harta benda dan anak-anak mereka, kalau mereka adalah pengingkar ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena Allah akan menghukum mereka dengan itu. Wa umli lahum. Ya, memberikan mereka kebebasan kepada mereka. Tetapi apa kata Allah? Inna, sungguhnya, kaidi. Kaidi itu adalah rencana, muslihatku. Kaidi, rencanaku, muslihatku, matin. Matin itu adalah teguh, tidak bisa dipatahkan, tidak bisa dihindarkan. Matin. Ya. Mungkin mirip dengan bahasa kita, mati, harga mati ya, harga mati. Jadi matin, harga mati. Jadi yang namanya rencana Tuhan itu adalah harga mati. Jadi supaya gampang ingat, matin, harga mati. Jadi sungguhnya rencanaku itu, muslihatku itu adalah matin, harga mati, artinya tidak bisa dibongkar-bongkar, dia teguh sekali. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim. Awalam yatafakkaru. Apakah mereka tidak menggunakan fikirannya? Ini kata yatafakkaru dari kata fakara, fikir. Jadi fikir itu dari kata fakara, ya. Fakara. Jadi dari kata fakara. Ya. Jadi dari kata fa, kemudian kaf, kemudian ra. Ya, jadi fa di sini. Lalu menjadilah nanti fakara. Ya, jadi fakara. Ya. Jadi fakara. Jadi berfikir itu adalah dari kata itu. Jadi fikir bahasa Al-Quran. Jadi awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak menggunakan fikirannya? Apakah mereka tidak menggunakan fikirannya? Ma bisahibihim, bahwa sahabat mereka itu, yaitu Nabi Muhammad, min jinnatin, bukan orang kemasukan jin. Jadi jemaah sekalian, dari dulu itu yang suka bicara jin justru orang-orang Arab jahiliyah. Nabi pun dituduhnya dengan kemasukan jin. Ini kata orang gila di sini sebetulnya jinnya dari kata jin, Pak sekalian. Ini jinna dari kata jin. Jadi secara harafiah ini kemasukan jin. Ya. Jadi ma bisahibihim, sahabat mereka yaitu Nabi Muhammad. Ya. Sahabat mereka yaitu Nabi Muhammad, min jinnatin, bukan kemasukan jin. Jadi artinya apa? Yang namanya kemasukan jin tidak sejalan dengan fikiran. Coba lihat ini sekalian. Yatafakkaru ini tidak sejalan dengan ini. Karena Nabi Muhammad itu justru adalah sejalan dengan fikiran. Tidak sejalan dengan orang yang kemasukan jin. Ya. Jadi awalam yatafakkaru, kenapa mereka tidak menggunakan fikirannya? Ma bisahibihim, sahabat mereka yaitu Nabi Muhammad itu, min jinnatin, bukan kemasukan jin. Yang dinasihatkan itu adalah semua yang diterima oleh fitrah, akal fikiran manusia. Kebenaran universal, kemungkaran universal yang dilarangnya. Semua yang dipintakan Nabi untuk dilakukan adalah al-ma'ruf tadi, kebenaran yang bersifat universal. Sedangkan semua yang disuruh tinggalkan adalah al-munkar, keburukan yang bersifat universal. In huwa, tiadalah dia Nabi Muhammad, tiadalah dia Nabi Muhammad itu illa kecuali
nadhirun, pemberi peringatan. Mubin yang nyata. Maksudnya nyata itu tidak ada keraguan. Jadi mubin di sini bahwa Nabi itu nyata, tidak ada keraguan. Dari sisi motif, Nabi tidak pernah punya motif untuk memperkaya dirinya, untuk nipu-nipu orang. Jadi mubin. Yang kedua adalah Nabi Muhammad tidak pernah ketahuan melanggar janji-janjinya. Jadi illa nadhirun mubin. Kecuali bahwa dia peringatan yang nyata. Kita tahu Nabi Muhammad kita sebelum jadi Nabi pun juga oleh orang Mekah semuanya sudah dikenal dengan 4 unsur. Ya. Jadi Nabi sebelum jadi Nabi. Ya. Yang pertama adalah namanya siddiq. Selalu berkata benar. Yang kedua adalah selalu bisa dipercaya, amanah. Sehingga disebut dengan Al-Amin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah selalu berkomunikatif, artinya komunikatif. Kalau saatnya berbicara, dia berbicara. Membicarakan sesuatu tepat, tidak lebih-lebih dan tidak kurang. Namanya tablik. Ya. Yang terakhir adalah semuanya sikapnya ini adalah tidak pernah bisa dicari kesalahannya. Tidak pernah bisa dikritik. Kenapa? Karena dia adalah fatonah. Ya, fatonah. Jadi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah. Jadi Nabi Muhammad itu semua bagaimana bisa disebut dengan gila. Jadi berdasarkan ayat ini disebut dengan mubin. Jadi tadi ya. Jadi tadi ini adalah yang 4 ini, sidik, amanah, tablik, fatonah. Ini yang kita sebut dengan jelas. Ya, itu yang kita sebut dengan mubin, nadhirun mubin. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnatin in huwa illa nadhirun mubin. Kecuali bahwa dia itu adalah pemberi peringatan yang nyata. Awalam yanzuru. Awalam, apakah mereka juga tidak atau belum? Yanzuru, memperhatikan, mencermati. Yanzuru itu kalau orang melakukan penelitian itu namanya yanzuru, nazar. Makanya kalau pengetahuan yang bersifat intelek namanya pengetahuan intelek, pengetahuan nazari. Jadi ada ilmu nazari namanya. Ada ilmu amali. Jadi yang diamalkan namanya amali, yang diteorikan, yang dikonsepsikan namanya nazari. Jadi sini artinya apa? Dipikirkan secara saksama. Awalam, apakah mereka belum? Yanzuru, memperhatikan, mencermati dengan saksama. Di dalam malakutis samawati wal ardh, malakutnya langit dan bumi. Jadi ingat, ini malakutnya, bukan mulkinya. Jadi kita ini punya 2, mulki dan malakuti. Malakut itu sebetulnya bukan kerajaan, tetapi malakut itu lebih kepada aspek-aspek metafisika daripada benda-benda. Ya. Ingat dalam Al-Quran ada kata-kata mulk, ada kata malakut. Contohnya tabarakalladzi biyadihil mulk. Biyadihil mulk. Kalau di surat Yasin, ya fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai. Sama-sama. Biyadihi malakutu kulli syai. Ya. Jadi ada yang disebut dengan jadi Allah, jadi sisi Allah SWT, ya. Allah, ya. Ini ada yang padanya adalah mulki, ya. Ada yang sifatnya mulki, ya. Ada mulki. Nah, mulk, ya. Ada malakut tadi, ini mulk. Ya, mulk. Ada malakuti tadi, ya. Ada malakuti, ya. Ada malakuti, ya. Ini kita sebut dengan metafisika. Yang ini berarti fisika. Ya. Yang fisik maksudnya, yang fisik. Mulk yang fisik, sedangkan yang ini adalah non-fisik. Ya, non-fisik. Ya. Jadi yang di atas ini adalah yang bersifat non-fisik. Ya, ini adalah yang bersifat fisik, yang ini adalah non-fisik. Ya. Jadi Allah memiliki 2 kerajaan ini. Yang nampak oleh panca indera kita adalah yang ini. Yang tidak nampak atau yang tidak bisa dijangkau panca indera adalah ini. Ya. Nah, jadi Al-Quran mengatakan awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh.
Jadi langit dan bumi ada malakutnya, ada lapisan atasnya yang tidak terjangkau oleh panca indera. Wa ma khalaqallahu, dan apa yang Allah ciptakan, min syai' dari sesuatu apapun. Bapak, Ibu, apa saja yang dipikirkan itu sesuatu. Apa saja yang dilihat, yang didengar, yang dicium baunya itu sesuatu namanya. Ya. Jadi, apakah mereka belum memperhatikan malakut segala sesuatu? Satu, yang kedua, dan apa saja yang Allah ciptakan. Jadi kalau malakut berarti tadi yang bersifat non materi. Ma khalaqallahu min syai' berarti yang bersifat materi. Ya. Bersifat benda-benda. Wa an asa ayyakuna. Dan apakah mereka tidak memperhatikan asa, bahwasanya bisa jadi, boleh jadi. Wa-nya di sini masih waw ataf dari ini awalam. Ini kan ada yanzuru. Ya, ini juga ada asa di sini. Wa an asa, dan harusnya apakah mereka tidak memperhatikan bahwa boleh jadi juga bisa jadi yang bersangkutan yang tadi di atas ini, ya, yang ini yang tadi mengingkari mengingkari tadi ini ayat-ayat Allah, ya, kadzau bi ayatina. Jadi mengingkari ayat Allah. Allah mengatakan kenapa mereka tidak memperhatikan malakutnya langit dan bumi dan apa yang Allah ciptakan, dan kenapa tidak memperhatikan bahwasanya asa, boleh jadi, an yakuna, dia yang bersangkutan, qad iqtaraba, sudah dekat, ajalahum, ajalnya. Jadi paling tidak Bapak sekalian, kalau kita tidak menunggu kiamat, paling tidak menunggu kiamat kecil kita masing-masing. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan datangnya. Maka Allah mengatakan, coba lihat malakutnya langit dan bumi. Lihatlah ciptaan langit, ciptaan Allah dalam segala sesuatu. Dan coba perhatikan, apa masih bisa yakin, masih bisa hidup sampai tahun 2021 misalnya. Jangankan tahun 2021, hidup sampai bulan Agustus saja kita tidak bisa tahu. Bahkan esok pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi asa boleh jadi. Aniyakuna, kita ini, mereka itu yang menentang tadi, sungguh, iqtaraba, sudah dekat. Iqtaraba itu sudah dekat. Dekat apanya? Ajalahum, ajalnya. Waktu kematian. Kita akan tinggalkan semuanya. Maka Allah katakan, maka bi ayyi hadisin, dengan berita, dengan buku, dengan informasi mana lagi, ba'dau, setelah Al-Quran, hukumnya ini Al-Quran, yu'minun, yang mereka percaya, yang mereka imani. Jadi kalau Al-Quran juga mereka tidak percaya, Allah bertanya, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka kitab suci, berita, informasi mana lagi setelah Al-Quran itu, atau selain Al-Quran itu, yu'minun, yang mereka mau imani, percaya. Jadi apa yang disampaikan Al-Quran adalah nasihat bagi kita semuanya, yang setiap saat kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yudhilillahu fala hadiyalah. Orang-orang tadi yang mengingkari kadzabu tadi, itu kata-kata kadzabu itu pekerjaannya, kata kerja. Ini kata-kata kadzabu, ini adalah kata kerja, ini kadzabu. Mereka mendustakan. Nah, karena mereka mendustakan, berarti mereka sendiri yang memilih kesesatan. Setelah mereka memilih kesesatan, maka baru Allah datang memberikan kesesatan itu. Jadi kesesatan itu adalah karena mereka sebetulnya memilihnya. Jadi ketika Allah mengatakan, man yudlillah, siapa yang Allah sesatkan, yaitu tadi di atas. Yang Allah sesatkan adalah orang yang sengaja menempuh jalan kesesatan. Siapa yang sengaja menempuh jalan kesesatan, fala hadiyalahu, tidak ada hadi, pemberi petunjuk baginya. Siapa yang bisa memberi petunjuk? Al-Asma'ul Husna tadi di atas. Representasi daripada Al-Asma'ul Husna. Siapa yang sesat di sini? Ya, yang sesat di sini bukanlah yang salah menemukan jalan di kota-kota besar. Tapi yang disebut sesat di sini adalah mereka yang mengikuti, bukan yang mendapatkan pembenar justifikasi dari langit. Yang bukan mengikuti hadi. Jadi, wa may yudlillah, man yudlillah, siapa yang mengikuti ini berarti tidak ada hadinya baginya. Wa yazarruhum fi tughyanihim, dan Allah membiarkan mereka, wa yadharruhum, Allah membiarkan mereka, fi, berada, tughyanihim. Tughyan itu adalah kesombongan sebetulnya. Tughyan itu dari kata tagha, ya. Ingat kata tagut, seperti Firaun. Nabi Musa nyuruh datang kepada Firaun. Allah mengatakan, wahai Musa, idhab ila fir'auna
innahu tagha. Tagha. Jadi tagha menjadi tughyan, menjadi tagut. Jadi fi tughyanihim ya'mahun. Di dalam kesesatan mereka lah terus-menerus hidup dalam keadaan terombang-ambing. Terombang-ambing. Ya. Kita lihat manusia seperti itu sekarang. Sebelum dia berhasil terkenal populer, dia melakukan apa saja untuk mendapatkan popularitas. Dia olah suara, dia olah acting, dan sebagainya. Sehingga dia populer. Begitu dia populer mendapatkan segala-galanya, ternyata masih hampa hatinya. Akhirnya kemudian banyak yang bunuh diri. Kita dengarkan orang-orang terkenal, sudah terkenal, bunuh diri. Yas'alunaka anis sa'atih. Ya. Yas'alunaka anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad anis sa'ah, tentang as-sa'ah. Sa'ah di sini bisa bermakna kiamat besar, bisa bermakna kiamat kecil. Jadi pada saat itu boleh jadi ada yang datang kepada Nabi, nanya, wahai Muhammad, kalau kamu memang Nabi, utusan Tuhan, ya namanya Tuhan kan maha mengetahui, berarti kamu tahu dong kapan saya mati, mungkin begitu. Ya. Sehingga di sini katakan, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Ya. Mereka bertanya kepada Muhammad, anisa, tentang kematiannya. Kalau kiamat, oke lah, bisa. Kalau kiamat, masih sangat jauh. Jadi yas'alunaka anis-sa'ah, bisa kiamat besar, bisa kiamat kecil. Jadi ada yang datang menanyakan, kapan saya mati Muhammad? Kalau kau memang adalah Nabi, utusan Tuhan. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Kapan saya mati? Atau kalau kiamat, kapan kiamatnya dunia? Ayyana mursaha. Qul. Jadi bukan Nabi sendiri yang menjawabnya. Jadi menyangkut masalah begini, qul, katakanlah. Jadi ini menunjukkan Nabi tidak pernah berkata-kata berdasarkan hawa nafsunya. Qul, katakanlah Muhammad, innama, hanya saja, ilmuha, haknya kembali kepada as-sa'ah. Jadi ilmuha, pengetahuan tentang as-sa'ah, kiamat besar atau kiamat kecil, inda Rabbi, terletak di sisi Tuhanku. Inda Rabbi, ada di sisi Rabbi Tuhanku. Jadi ilmuha, ilmunya, pengetahuannya, inda Rabbi, di sisi Tuhanku. La yujalliha, la tidak yujalliha, tidak dia menjelaskannya, haknya kembali lagi ke sini saat tadi. Allah tidak menjelaskannya, ya. Liwaktiha, tentang waktunya. Jadi tidak ada yang dia jelaskan kepadanya tentang waktunya. Karena tidak ada yang mengetahui tentang waktunya, liwaktiha, waktunya, illa kecuali huwa, dia. Jadi tidak ada yang tahu kecuali huwa, dia, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang pasti yang namanya hari kiamat, ya tidak perlu kita pikirkan kapan hari kiamat. Kenapa? Karena yang kita pikirkan adalah kiamatnya kita masing-masing. Ya, kiamatnya kita atau kiamatnya alam semesta, saqulat fis samawati wal ardh, itu berat bagi langit dan bumi. Jadi jemaah sekalian, kiamat itu atau kematian seseorang itu sebetulnya berat bagi langit dan bumi. Saqulat fis samawati wal ardh, berat. Ya. Kenapa berat, jemaah sekalian serbahagia? Karena pada saat orang mati, maka akan terpisah dua hal yang tadinya menyatu, tetapi yang dua hal itu memiliki sifat yang berbeda sifatnya sama sekali. Ya, jiwa kita dari langit, tubuh kita dari bumi. Ya. Saqulat fis samawati wal ardh, berat bagi langit dan bumi. Karena di sana ada ruh, ada jiwa yang bersifat samawi namanya, bersifat transenden, bersifat bersifat non materi, bersifat metafisik. Sementara tubuh kita dari bumi, tubuh kita hidup dari daun-daunan, sayur-sayuran, hidup dari hewan-hewanan, unggas-unggasan. Itu dari bumi semuanya tumbuhnya. Jadi berat bagi langit dan bumi. Kenapa terjadi perpisahan di antara keduanya? La ta'tikum illa baghtatan. Tiadalah akan datang kepada kalian saat tadi kematian semesta atau kematian salah seorang di antara kita, illa kecuali baghtatan, ujuk-ujuk. Mendadak, tiba-tiba. Banyak orang cuma naik mobil ke kantornya, serangan jantung di jalan, meninggal dunia. Ada orang pergi berlibur di Sukabumi, meninggal dunia di villanya. Banyak lagi yang lain jemaah sekalian. Ya. Jadi illa baghtatan, ta'tikum illa baghtatan. Ya, tidak akan datang kepada kalian kematian itu atau kiamat itu
illa kecuali dalam keadaan baghtatan, karena seakan datang tiba-tiba, maka orang yang faham masalah ini berdasarkan informasi Al-Quran ini, maka setiap saat harus siap-siap. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu, kalau suaminya sudah sering ditugaskan keluar kota, ya bisa, dan terkadang tidak bisa diterkat, tiba-tiba kantor mengatakan kamu besok ke Papua, ya harus ke Papua. Nah biasanya bapak, ibu-ibu kalau suaminya seperti ini, atau ibu memang ada profesinya seperti itu, pasti di rumahnya sudah ada selalu koper yang standby, yang siap. Ya, jadi di koper itu sudah siap. Jadi begitu dari kantor, Anda ditugaskan ke Aceh misalnya, maka biasa bahkan tidak sempat kembali ke rumah, nelfon aja kepada sopirnya. Ya, anterin itu koper ke bandara, kita ketemu di bandara. Nah, jadi jemaah sekalian, kenapa? Karena sudah siap-siap, sudah siap. Nah, harusnya setiap kita ini adalah seperti tadi, Bapak atau Ibu itu. Kita harus setiap saat mempersiapkan diri. Karena kematian tidak harus ada tanda khususnya. Seperti sakit dulu. Ya. Tidak harus sakit. Banyak orang tidak sakit, meninggal. Banyak orang sakit, tidak meninggal. Belum meninggal. Jadi artinya apa? Baghtatan. Ini tak terduga. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, kaknya kepada Muhammad itu. Yas'aluna, mereka bertanya kepadamu, Muhammad, ka'annaka, seakan-akan engkau Muhammad, hafiyun, menyimpan rahasia pengetahuan tentang waktu itu tadi, tentang as-sa'ah, ini ha, an tentang haknya kesini as-sa'ah, tentang waktu kematian itu. Qul, katakanlah, sudah 2 kali. Qul, katakanlah, jawablah. Jadi sudah 2 kali dalam satu ayat. Qul, ini lagi. Qul, katakan, jawablah Muhammad. Innama, bahwasanya ilmu tentang kematian itu, ilmu tentang kiamat itu, indallah, di sisi Allah, walakinna, akan tetapi, aksaran nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Bapak Ibu sekalian, tentang anis-sa'at dalam satu ayat, 2 kali Allah mengatakan, qul innama ilmuha. Qul innama ilmuha, ini sama. Qul innama ilmuha, ini. Qul innama ilmuha. Qul innama ilmuha indallah. Kalau sini tadi, qul innama ilmuha inda rabbi. Ini indallah. Walakin aksara nasi, sayangnya mayoritas manusia layak lawan, tidak mengetahui. Kenapa? Hanya sedikit manusia yang mempelajari Al-Quran secara saksama. Qul, katakanlah Muhammad. Qul lagi, sudah 3 kali. Qul, katakanlah kepada mereka. La amliku. La amliku li nafsin. La, tidak, amliku, memiliki. Jadi, la amliku li nafsin. Saya tidak memiliki diriku sendiri. Nah, perhatikannya sekalian. Nabi saja, kekasih Allah, Rasulullah, mengatakan, saya tidak memiliki diriku sendiri. Jadi harus kita seperti ini juga, Pak Ibu sekalian. Diri kita ini bukan milik kita. Diri kita bukan milik kita. Kalau diri kita milik kita, maka kita tidak sakit. Ya, milik kita. Contohnya saya, mobil kita tidak kotor. Kenapa? Ya kita milik kita. Kita mau bersihkan. Kotor kita suci, Bapak bersihkan. Kotor kita bersihkan. Nah, karena hidup kita ini bukan milik kita, kita tidak bisa menolak sesuatu yang kita tidak senangi. Misalnya karena milik kita, kita tidak mau sakit, sehat terus. Kenapa? Milik kita. Yang kedua, karena milik kita, tidak mau tua, kan milik kita. Lalu kenapa kita tambah tua? Ya karena kita bukan milik kita. Seandainya milik kita, ya kita bisa membuat dia tidak tua, itu tubuh kita, bodi kita, jasad kita, jasmani kita. Tapi karena kita bukan milik kita, takluk kepada hukum pemiliknya, yaitu hukum waktu namanya. Semakin lama semakin tua. Yang ketiga, kalau diri kita milik kita, tentu kita tidak mati. Siapa yang mau mati? Apalagi kalau lagi membesarkan anak-anaknya. La amliku li nafsi, kata ayat ini. Katakan Muhammad, saya tidak memiliki diriku. La amliku li nafsin naf'an wala daran. Makanya dalam diri saya pun juga akan datang sesuatu yang memberi manfaat dan mendatangkan mudarat.
Kalau seandainya dia milik saya, tentu yang datang adalah yang manfaat saja, tidak akan mudarat. Apa mudarat? Seperti tadi, tua. Ya, mudarat seperti semakin lemah. Apalagi mudarat? Sakit. Tentu kalau itu milik kita, ya tentu naf'an semuanya. Tapi karena la amliku li nafsin, saya tidak memiliki diriku, maka saya juga tidak kuasa untuk mengatur-ngatur manfaat dan mudarat. Ya. Tidak memiliki manfaat dan mudarat. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi saya hanya ridho dengan apa yang Allah kehendaki. Allah sekarang buat saya tua karena sudah berumur 60-70 tahun, ya saya ridho. Illa masya Allah. Ya. Saya sekarang ini sudah ubanan, ya saya terima. Kenapa? Itulah hukum yang Allah tetapkan bagi saya. Illa masya Allah. Nanti esok lusa saya meninggal dunia, ya saya ridho karena itu saya bukan milik saya milik Allah. La amliku li nafsin. Walau kuntu a'lamul ghaibah. Kata ayat ini, seandainya aku a'lamu mengetahui al-ghaibah, al-ghaib. Jadi jemaah sekalian, apa artinya? Apakah Nabi tidak tahu al-ghaib? Secara pribadi tentu tidak. Lalu dari mana tahu al-ghaibnya? Yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada pada diri Nabi, informasi tentang alam ghaib adalah dari Allah. Artinya kalau dari dirinya sendiri saja, tidak mungkin. Kenapa? La amliku li nafsin. Saya tidak memiliki diri saya. La amliku li nafsin. Maka dikatakan, walau kuntu alamul ghaibah. Seandainya aku tahu yang gaib, lastaksartu. Lastaksartu itu dari kata kasir. Dari kata kasara. Ya, kasir itu banyak. Kalau diartikan lastaksartu, maka saya hanya akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya. Seandainya saya tahu gaib, lastaksartu, niscaya saya hanya akan mengumpulkan sebanyak-banyak minal khair, kebaikan saja. Wa ma massani, dan tidak akan menimpa saya asu, hal-hal yang buruk yang tidak saya senangi. Saya tidak jadi tua, ya. Saya tidak ubanan, begitu. Saya tidak mati, begitu. Jadi seandainya saya tahu yang gaib, maka saya hanya mengumpulkan yang baik-baik saja, dan saya tidak akan ditimpa hal-hal yang buruk. In ana, saya ini datang kepada kalian, in ana, tiadalah saya ini sebagai nabi, illa, kecuali nadhirun, pemberi peringatan belaka saja, wabashirun, dan pemberi kabar gembira saja. Jadi nadhirun, peringatan, kalau kalian melanggar, neraka ujungnya. Wabashirun, pemberi kabar gembira, bahwa kalau kalian mengikuti aturan-aturan Allah, Tuhan kalian, maka kalian berakhir dengan surga yang penuh dengan keberkahan. Jadi tiadalah saya ini kecuali nadhirun wabashirun, pemberi peringatan dan bashir. Makanya Nabi itu nggak ada yang memaksakan kehendaknya. Nabi nggak ada yang misalnya menghukum orang kalau tidak ikut pada dirinya. Kenapa? Karena dia datang sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Untuk siapa? Liqaumin, bagi kaum yang mau percaya, yang mau ikut aja. Yang tidak mau ikut ya nggak apa-apa. Jadi liqaumi yu'minun, bagi mereka yang beriman, yang mau percaya. Jadi Nabi saja berkata begitu. Jadi tidak ada alasan untuk orang yang mengaku sebagai pewaris Nabi untuk memaksa orang lain berpendapat, berpikiran seperti dirinya. Karena Nabi saja di sini dikatakan, in ana illa nadhirun wa bashir. Tiadalah saya ini kecuali hanyalah nadhirun, pemberi peringatan, wa bashirun, dan pemberi kabar gembira. Bagi siapa? Ya mau saja. Liqaumi yu'minun, bagi yang mau saja. Yang tidak mau, ya nggak apa-apa, silakan bertanggung jawab sendiri nanti di depan Allah. Huwaladzi, Allah yang tadi menyampaikan kepada saya yang gaib ini tadi. Jadi dikatakan tadi inda rabbi di sini, inda rabbi ataukah inda Allah di sini, inda rabbi inda Allah, siapa itu? Dia adalah Allah yang, dia adalah Allah yang, alladzi yang khalaqakum, menciptakan kalian. Dia adalah Allah yang khalaqakum, telah menciptakan kalian. Min nafsin wahidatin, dari nafs, dari jiwa yang sama. Nah, jadi artinya apa? Siapa saja, manusia siapa saja, timur, barat, utara, selatan, putih, hitam, coklat, kuning, dan sebagainya, sama-sama nafsi wahidatin, nafsnya sama, jiwanya sama. Yang berbeda hanya kesingannya saja.
Ada yang warna putih, ada yang coklat, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang putih, dan sebagainya. Jadi ada posturnya agak tinggi, jangkung, ada yang agak tambun, ada yang agak pendek sedikit, ada yang macam-macam. Al-Quran mengatakan, khalaqakum min nafsi wahid, tapi intinya dari jiwa yang sama. Jiwa yang sama inilah melahirkan konsep-konsep universal namanya. Semua yang tidak ingin terjadi pada diri kita, juga orang lain manapun tidak ingin terjadi pada dirinya. Semua yang kita ingin terjadi pada diri kita, orang lain manapun juga ingin terjadi pada dirinya. Kita tidak ingin ditipu, orang lain tidak mau ditipu juga. Maka menipu itu adalah perbuatan mungkar. Kita semuanya pengen, senang sekali kalau orang lain berjumpa dengan kita dan menebarkan senyumnya. Maka semua orang bersifat universal menyenangi kalau orang menyebarkan senyumnya. Kita tidak senang apabila apa? Ada orang bermuka masam kepada kita. Kenapa? Berarti bermuka masam itu adalah sifat-sifat tercelah, sifat-sifat buruk. Karena kita siapapun juga tidak mau di muka masamin. Jadi min nafsi wahidatin. Jadi huwaladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa ja'ala minha, dan dia menjadikan dari hak itu daripada apa? Dari nafsi ini. Dia menjadikan minha daripada yang satu ini zauja, pasangannya. Kata pasangannya di sini nggak harus istrinya nih. Pasangannya bisa suaminya, bisa istrinya. Jadi artinya suami istri secara jiwa sama sebetulnya di sini. Min nafsin wahidan. Dari situlah zaujah muncul pasangannya. Jadi artinya zaujah pasangannya. Jadi zauj itu adalah pasangan. Ini istri kurang tepat ya. Ini harusnya pasangan. Zauj. Jadi zaujah. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha. Supaya merasa tenang dengannya. Apa sebabnya? Segala sesuatu selain Allah berpasang-pasangan. Apa artinya berpasang-pasangan? Tidak bisa sempurna dengan sendirinya. Tidak bisa mencukupi. Contohnya lapar, apa pasangannya? Makanan, roti, nasi, mie. Itu pasangannya lapar. Haus, apa pasangannya? Air. Nah, itu semuanya ada. Apa namanya? Gerak, apa pasangannya? Ya, air, mandi. Jadi masing-masing ada pasangannya. Jadi kata pasangan itu karena kita tidak bisa memenuhi diri kita. Beda dengan Allah. Allah itu tidak butuh pasangan. Lahu kufuwan ahad. Ya. Tidak punya sama sekali pasangan. Tuhan tidak punya pasangan, tidak punya kufu, tidak punya partner. Kenapa? Karena dia sempurna pada dirinya sendiri. Sementara selain dirinya adalah zauj, punya pasangan. Dengan pasangan ini, lias kunuilah, kita merasa tenang. Dengan lapar, kita makan, tenang. Dengan haus, kita minum, tenang. Dengan gerak kita pergi mandi, tenang, begitu. Dengan pengen tahu, dapat informasi, tenang. Jadi selalu ada pasangannya. Falamma tagasyaha, tatkala tadi pasangan ini tadinya berpasangan dari nafs yang satu, tagasyaha menyentuh, mencampuri istrinya. Lihatlah Al-Quran, Pak Bu sekalian ya. Santunya Al-Quran berbicara, tagasya itu diartikan mencampuri, secara harafiah itu sebetulnya menutupi. Ya. Dari kata gasya, al-gasya, ini kata al-gasya. Ya, jadi tatkala gasya maksudnya menutupi kekurangan pasangannya. Kenapa? Istri pengen punya anak, tapi tidak bisa kalau sendiri. Suami juga, wanita laki-laki juga punya anak, tidak bisa sendiri. Maka masing-masing menutupi kekurangannya, terjadi pernikahan, tagasyaha, saling menutupi. Diartikan sini mencampuri ya. Falamma tagasyaha hamalat, maka hamillah, mengandunglah. Hamlah dengan kandungan. Mulai daripada khafifah yang ringan dulu. Hamalat hamlan khafifah, maka mengandunglah dengan kandungan yang ringan. Famarat, dan kemudian berketerusan bihi dengannya. Jadi lama kelamaan mengandung terus menerus. Bayi itu marat itu artinya bertumbuh terus menerus sampai apa? Falamma asqalat, sampai membesar perutnya, terasa berat. Baru sekarang terasa berat. Falamma asqalat, tatkala perutnya semakin berat, da'awallah, keduanya menyeru berdoa kepada Allah. Jadi orang yang hamil rata-rata berdoa kepada Allah dalam hatinya, entah dia percaya Tuhan, entah dia beragama Islam atau tidak, pasti dalam hatinya berdoa rabbahuma, kepada Tuhan keduanya. Apa kata mereka? Lain ataitana, ya Allah, seandainya ataitana, engkau Tuhan memberikan kepada kami melalui kandungan kami ini salihan, anak yang soleh.
Jadi lain ataitana solehan, seandainya engkau Tuhan memberikan kepada kami anak yang soleh, lanakunanna minasyakirin. Maka kami akan bersyukur. Jadi dia menginginkan, ya Allah, jadikanlah kami anak yang soleh. Ya. Jadikanlah anak kami anak yang soleh. Tapi apa yang terjadi kemudian? Falamma atahuma solehan, tatkala keduanya melahirkan anak dan anak itu tumbuh menjadi anak yang soleh, ja'ala lahu syuraka. Tiba-tiba kedua suami istri tadi menjadikan lahu bagi Allah, yang dijadikan apa? Syuraka, sekutu. Yang mana dijadikan sekutu? Fima atahuma, yaitu pada anaknya. Loh, kok bisa? Karena tidak sedikit orang tua yang lebih mencintai anaknya daripada Tuhannya. Ingat, falamma atahuma salihan, tatkala kami berikan kepadanya anak yang soleh, anak yang baik, bakti, ja'ala lahu, kedua orang tua tadi menjadikan anaknya tadi sekutu bagi Allah. Atahuma, yang kami berikan kepada keduanya itu anak. Coba. Tiba-tiba lebih mencintai anaknya daripada Tuhannya. Makanya apa puncak tauhid? Ketika mencintai Tuhan daripada anak. Dan itu ditunjukkan pada Nabi Ibrahim, yang sebentar lagi kita akan ulangi kembali tahun ini, namanya Idul Adha, Idul Kurban. Idul Kurban itu adalah mengingatkan kita kepada seorang ayah yang sudah renta baru diberikan anak, istrinya juga istrinya juga renta, lalu kemudian punya anak. Setelah dia punya anak di usia rentanya, apa yang terjadi? Disuruh sembelih setelah anak itu tumbuh menjadi anak yang soleh. Ya, tatkala anaknya itu Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh, apakah Nabi Ibrahim mempersekutukan Tuhan dengan anaknya? Kita lihat. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sembelih itu anakmu." Apa kata Nabi Ibrahim? Apakah dia mengatakan, "Tidak Tuhan, ini adalah anak saya, lama sekali saya dapatkan." Tetapi kata-katanya terekam di dalam surat 37. Ya. Surat 37. Ayatnya 101. Nih, 102. Falamma balaga mau saya, tatkala anak itu yaitu Ismail balaga, sudah akil balik. Balaga itu balik. Ma'ahu, dan bisa bersamanya, bersama Nabi Ibrahim, as-sa'yah, berusaha, bisa membantu ayahnya. Sudah bisa membantu mengangkat batu dan sebagainya. Qala, berkatalah Nabi Ibrahim tiba-tiba memecah keningan. Ya bunayya, duhai anakku, ini sesungguhnya ayah, ara, melihat, fil manam, di dalam tidur, anni, saya diperintah, adbahuka, untuk menyembelih kamu, kaknya ini kepada Nabi Ismail, adbahuka, fanzuru, maka perhatikanlah, cermatilah, pikirkanlah baik-baik, wahai anakku, mada tara, bagaimana pendapatmu? Ya. Kalau dari pihak ayah harus dilakukan, tetapi kan ini menyangkut masalah dirimu, maka wahai anakku, fanzur, perhatikanlah, mada tara, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Nabi Ismail ini di ayat yang sama? Qala, Nabi Ismail menjawab, ya abati, duhai ayahanda, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Coba. Jadi artinya apa? Ibrahim sebagai seorang ayah tidak mempersekutukan Allah dengan anaknya. Ismail sebagai seorang anak juga tidak mempersekutukan Allah dengan ayahnya. Karena dia menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar, duhai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan, yaitu sembelihlah aku. Satajiduni, niscaya Anda menemukan aku, insya Allah, minas sabirin, masuk kategori orang-orang sabar. Nah, inilah yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya, betapa pentingnya yang namanya tauhid. Jadi tauhid itu adalah puncaknya adalah anak keturunan kita. Karena manusia itu pada dasarnya pengen berkorban apa saja demi anak keturunannya. Nah, ternyata diceritakan tadi bahwa banyak orang yang persekutukan Allah dengan keturunannya. Berdasarkan surat Al-A'raf 190 tadi. Jadi falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun.
Padahal Allah Maha Tinggi, tak terjangkau, tak bisa dibandingkan. Amma dari apa-apa saja yusyrikun yang mereka persekutukan. Dari anak kita, dari cucu kita, dari istri kita, dari suami kita. Fata'alallahu amma yusyrikun. Allah Maha Tinggi dari apa mereka persekutukan. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, inilah ayat-ayat yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan perspektif kepada kita bahwasanya di tengah-tengah masyarakat kita ada umat yang selalu membimbing kita kepada kebenaran, yaitu apa? Supaya kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid. Kita pembahasannya tadi mulai dari kata wa mimman khalaqna, dan di antara umat manusia yang kami ciptakan, ini tadi wa mimman khalaqna, di antara manusia yang kami ciptakan ada umat. Ada satu, ini kata umat ini tunggal. Jadi umat. Jadi di setiap saat ada umat. Ada umat yang kami ciptakan, yang kami adakan. Nah, umat itulah yang kerjanya apa? Yahduna, membimbing manusia bil haqqi, dengan kebenaran. Kata al-haq ini kita sudah bahas juga di surat Al-Baqarah ayat-ayat awal. Ingat, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq. Kenapa bil haqq? Karena kita lihat surat Al-Baqarah awal dulu, kita sudah lihat ayat ini ya. Ini ayat 8. Wal waznu yauma idzinil haq. Wazan, timbangan pada hari itu adalah al-haq. Jadi timbangan, parameter, barometer yang digunakan Allah sebagai patokan untuk mengetahui baik buruknya kita pada saat itu adalah al-haq. Maka al-haq inilah yang menyebabkan berat ringannya amal seseorang. Faman saqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka lah orang yang merugikan dirinya sendiri, bima kanu bi ayatina yazlimun, karena mereka bersikap zalim terhadap ayat kami. Jadi ayat itu adalah sejalan dengan surat Al-A'raf tadi, ayat yang kita bahas yaitu 181. Kalau ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 4 pertanyaan, Ustaz. Pertama dari Senosa. Kayaknya ini bapaknya Sen, Noah, dan Zahra. Pertanyaannya, berarti dalam ayat 181 berlaku sepanjang masa ya Ustadz? Kalau umat itu kan bukan person tetapi komunitas. Nah, kira-kira pada saat ini yang cocok disematkan kemana Ustadz? Ya. Terkait dengan surat Ibrahim 21-22, apakah pembimbing yang salah itu baru menyadari bahwa mereka itu secara hakikat setan waktu di dunia? Secara hakikat setan waktu di dunia atau ketika di alam akhirat? Tunggu, saya nyalakan dulu. Itu pertanyaannya Ustaz. Ya. Jadi yang pertama, saya atau kita di sini tidak akan menyampaikan secara terus terang umat yang memenuhi itu siapa. Kenapa? Karena itu semuanya harus usaha kita masing-masing. Karena seandainya pun dia datang di depan kita, kalau kita sendiri tidak ada keinginan untuk melakukan pencarian, tidak akan ketemu. Mana buktinya? Buktinya adalah Nabi Muhammad kita. Penentang-penentang Nabi Muhammad itu hidup bersama dengan Muhammad bin Abdullah. Ya, jadi mereka hidup. Abu Sofyan pada saat itu hidup bersama dengan Muhammad. Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lain-lain hidup bersama Muhammad. Dan mereka menyaksikan keindahan akhlak Muhammad yang juga sebagian dari ada di antara mereka adalah merupakan paman daripada Muhammad. Jadi mereka menyaksikan dari kecil Muhammad bertumbuh di tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad itu tidak nakal, tidak pernah mengganggu, tidak pernah mengambil hak-hak orang lain, walaupun itu masih dalam keadaan masih kecil. Mereka lihat semuanya. Dan ketika Nabi Muhammad belum mengajak mereka kepada Allah, belum mengajak mereka kepada yang bersifat misalnya meninggalkan perbuatan buruk mereka seperti zalim, menindas perbudakan, Nabi datang supaya menghilangkan perbudakan, menegakkan keadilan. Mereka semuanya memberikan gelar yang sama kepada Muhammad, yaitu Al-Amin. Yang kita bicarakan tadi itu dengan gelaran-gelaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad,
yaitu seperti ini, Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah, ini adalah gelar-gelar yang diberikan oleh mereka semuanya. Jadi semua penentang Nabi ada 3 komponen besar, yaitu Abu Sufyan, Abu Lahab, dan Abu Jahal. Pada saat itu, semuanya mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah. Mereka mengakui semuanya ini. Jadi Muhammad adalah seperti ini. Tapi begitu Muhammad datang dan sudah mulai menyerempet kepentingan duniawi mereka, kepentingan elit sosial mereka, maka kemudian mulai mereka menunjukkan ketidaksenangan kepada Muhammad, sehingga kemudian mereka kadzabu, mereka mendustakan, kan mengkalungkan perut yang melempar Nabi dengan batu-batu. Ada di antara mereka yang memasang duri-duri dari tempatnya Nabi ke tempat yang lain. Pokoknya mereka mengganggu Nabi. Kalau bukan Nabi yang diganggu, sahabat-sahabatnya ataukah orang-orang yang telah menyatakan Islam bersama dengan Nabi diganggu. Jadi oleh sebab itulah, siapakah yang sekarang ini kita cari? Kita gunakan ayat-ayat sebelumnya, baru kita memutuskan siapa kira-kira yang dimaksud dalam ayat itu. Supaya penemuan kebenaran itu adalah benar-benar penemuan kita masing-masing. Kesimpulannya, umat ini ada sekarang dan kerjanya adalah yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan ini juga sebetulnya yang dibicarakan di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ya, jadi ayat 54 Al-Maidah. Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kalian yang yartadda minkum? Ya. Yartadda itu artinya mundur, tidak peduli lagi dengan agamanya. Fasaufa, maka pasti akan. Saufa itu akan, will. Ya'tillahu, Allah mendatangkan biqaumin, satu kaum. Nah, kaum inilah nanti yang menjelma menjadi satu umat. Ya, ya'tillahu biqaumin. Apa ciri-cirinya? Yuhibbuhum, mereka, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka juga cinta kepada Allah. Jadi Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah. Adillatin alal mu'minin, berkasih sayang kepada orang mukmin. Adillah itu kasih sayang, lemah lembut. Adillah itu berarti menunjukkan dia di depan orang mukmin dia merasa rendah, hina. Tetapi kalau berhadapan dengan orang penentang agama Allah, penentang pelaku kejahatan kemanusiaan, aizzatin alal kafirin, dia bersifat aizzah, tegas, ya, alal kafirin, kepada para penentang. Hidupnya adalah yujahiduna fisabilillah, hidupnya adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Itu apa tadi? Menegakkan keadilan. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak pernah takut terhadap celaan orang mencela, disebut sesat lah, disebut macam-macam lah, semuanya. Semua yang buruk diberikan kepada mereka. Kenapa? Karena ini ditakutkan, sama dengan Nabi tadinya. Karena sudah mulai takut ini elite ini, maka kemudian mereka memberikan cerita-cerita hoax tentang Nabi, yaitu min jinnatin, kemasukan jin atau gila, sahirin, minas sahirin, bagian daripada tukang sihir, dan sebagainya. Tetapi Nabi tidak pernah terprovokasi dengan itu semuanya. Nabi tetap menjalankan tugas kenabiannya tanpa harus mereka melayani hal-hal yang tidak substantif itu. Nah, begitulah juga ini sekarang pasti ada, Bapak Ibu jemaah sekalian. Yang pasti kalau kita lihat, tidak mungkin seperti Arab Saudi masuk dalam kategori itu. Apa sebabnya? Bagaimana bisa kerja arzillatin alal mu'minin, kerjanya membunuh orang setiap hari. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu rajin baca berita-berita, malapetaka kemanusiaan terbesar sekarang bukan lagi di Kongo seperti dulu. Malapetaka terbesar sekarang bukan lagi di Vietnam seperti tahun 70-an. Malapetaka kemanusiaan terbesar sekarang ada di Yaman. Dan Yaman ini adalah Islam sejak zamannya Nabi. Dan yang menyerang Yaman siapa? Bukan Israel, bukan siapa, tetapi Arab Saudi. Ya. Jadi jemaah sekalian terbahagia, masuklah berita-berita, searching aja di Google tentang penderitaan anak-anak Yaman. Sekarang mereka semuanya kurus luar biasa seperti waktu perang Ethiopia tempo dulu. Seperti ketika dulu perang saudara di Afrika. Tetapi sekarang itu terjadi di Yaman. Dan jemaah sekalian terbahagia, teman-teman kita, saudara-saudara kita, terutama dari kalangan habaib di Indonesia ini, kebanyakan mereka datang dari Yaman. Ya, dan sekarang Yaman berada dalam bombardir terus-menerus oleh Saudi, dipasok senjata oleh siapa? Oleh Amerika, oleh Kanada, oleh Inggris, oleh Prancis, oleh Jerman semuanya.
dan sekarang PBB berdiam diri tentang ini. Tidak ada kecaman terhadap penjual senjata canggih kepada Saudi yang membunuh Yaman setiap hari. Oleh sebab itulah kita harus tahu siapa yang ditanyakan tadi. Kita lihat masing-masing sekarang di dunia. Ada lagi berikutnya. Pertanyaan yang kedua Ustaz tadi yang terkait surat Ibrahim, apakah pembimbing yang salah itu baru ya, jadi cuma sekali atau di akhirat? Bagus. Kita sampaikan bahwa yang namanya syaitan itu adalah ini predikat. Yang namanya predikat itu kan nggak kelihatan. Yang namanya predikat itu tidak kelihatan. Ya, memang yang punya predikat ada memang simbol-simbolnya, ada apa namanya? Ada baju khususnya, tapi tidak bisa dikatakan kalau dia tidak pakai baju khusus bukan predikat itu. Contohnya tentara. Ya, walaupun dia tidak pakai baju loreng, tetap tentara namanya kalau tentara. Tentara itu kan profesi. Dokter misalnya. Dokter itu walaupun tidak pakai baju prakteknya, baju putihnya, tidak pakai stetoskop, ya tetap aja dokter. Walaupun dia pakai baju pengantin, ya tetap dokter. Nah, yang namanya profesi kayak gitu. Nah, jadi begitu ya misalnya dengan pengacara. Walaupun tidak sedang pakai toga, pakai baju hitam, di pengadilan, ruang pengadilan, ya tetap juga pengacara namanya. Jadi memang ada profesi punya pakaian-pakaian khusus, tetapi bukan berarti kalau tidak menggunakan pakaian khusus itu tidak lagi berpredikat itu. Nah, tapi ingat, profesi yang punya pakaian khusus itu kan tidak banyak. Ada banyak profesi yang tidak punya pakaian khusus. Contohnya misalnya seniman, kamu gitu, pedagang, itu nggak ada pakaian khususnya. Petani, nelayan, itu tidak ada pakaian khususnya. Nah, jadi banyak profesi yang tidak punya pakaian khusus. Nah, syaitan ini adalah profesi. Ya, apa profesinya? Membisik-bisikkan, mempengaruhi orang untuk melakukan perpecahan. Jadi kerjanya adalah memprovokasi orang atau membisik-bisiki orang untuk melakukan perpecahan. Ya. Jadi kerjanya hanya melakukan perpecahan. Ini ayat 91 ini surat Al-Maidah. Innama hanya saja yuridu yang diinginkan. Ini kata innama ini namanya pembatas, muqayyad. Jadi innama ini tidak ada yang diinginkan. Jadi innama hanya saja. Kalau innama itu kan berarti dibatasi. Hanya saja. Atau cuma saja. Yuridu yang diinginkan. Asyaitan, syaitan. Jadi tujuannya syaitan apa? An yuqi'a, yaitu menimbulkan. Jadi innama yuridu syaitan, yang syaitan inginkan itu adalah yuqi'a, menimbulkan. Menimbulkan apa? Bainakum, diantara kalian. Apa? Al-adawah, permusuhan. Wal baghda'ah, dan kebencian. Jadi siapa saja, walaupun dia berpakaian serban, jubah, dan sebagainya, kalau kerjanya memantik, menimbulkan, memprovokasi, mengagitasi orang-orang di antara manusia ini, supaya terjadi namanya al-adawah, permusuhan, wal baghda'ah, dan kebencian di antara manusia, maka mereka adalah syaitan. Kalau dia menggunakan agama untuk menimbulkan perpecahan dan permusuhan, maka agama itulah yang disebut dengan sama dengan khamar ini, fil khamri wal maisir. Agama menjadi seperti candu, seperti khamar, seperti minuman keras. Kenapa? Karena ini minuman keras dan ini kan menimbulkan perpecahan. Jadi harusnya agama itu kan mengademkan. Agama itu kan adalah mendamaikan. Makanya kita mengecam Saudi menyerang Yaman. Kenapa? Al-Quran mengatakan innamal mu'minu ikhwah faslihu baina akhawaikum. Orang mukmin itu bersaudara, kalau dia terjadi perpecahan harusnya mendamaikan. Tapi ini nggak bisa didamaikan. Saudi terus-menerus menghancurkan Yaman, tetangganya. Jadi Al-Quran mengatakan yang namanya syaitan itu adalah yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a. Kerjanya adalah menimbulkan permusuhan, dan yang melakukan ini tidak bertakwa. Kalau bertakwa apa? Kalau bertakwa itu adalah ini Al-Maidah juga. Ya, Al-Maidah juga ayat 3. Jadi yang namanya orang bertakwa itu adalah selalu mengajak kepada kebajikan. Ya, di ayat berapa itu? Ayat 2 ya ini. Ya, di ayat 2 surat Al-Maidah ini ayat 2. Jadi ingat ayat 2. Ya, ini ayat 2 surat Al-Maidah. Di ujungnya di bawah. Ujungnya di bawah ini. Ya. Ta'awanu, bertolong-tolonganlah kalian alal birri, dalam kebaikan. Ini orang bertakwa nih, orang beriman. Bertolong-tolonganlah alal birri, dalam kebaikan. Wa taqwa, dan takwa.
wala, dan jangan, ini larangan, ta'awanu, bertolong-tolongan. Jadi orang bisa bertolong-tolongan, bantu-bantu apa? Alal itsmi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Jadi tidak boleh dalam agama. Tidak boleh ta'awanu alal ismi, bertolong-tolongan di dalam dosa dan permusuhan. Ya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Jadi harusnya orang Islam sejati itu justru kalau orang lain ribut atau berperang dia damaikan, bukan justru menjadi salah satu faktor pencetus terjadinya peperangan atau apalagi memerangi orang lain. Kalau itu terjadi, Al-Maidah juga, kalau itu terjadi adalah pengikutnya namanya Kabil. Ini masih Al-Maidah juga. Nih, coba kita lihat 27 ya. Watlu alaihim naba abnai Adam. Ceritakan kepada mereka anak Adam. Dua anak Adam. Dua anak Adam. Yaitu Kabil dan Habil. Bilhaq, dengan benar. Idh qarraba, ketika keduanya sama-sama. Qarraba berarti beragama nih. Mempersembahkan korban. Sama-sama beribadah kepada Allah. Fatuqabbala min ahadihima, tetapi salah satunya diterima korbannya. Walam yutaqabbal min al-akhar, tetapi yang satu tidak diterima. Kenapa? Motifnya beda. Habil motifnya takarrub kepada Allah, Kabil motifnya hanya untuk sekedar cari muka, mendapatkan memperturutkan egonya. Apa kata Kabil yang ditolak? La'aktulana, saya akan bunuh kamu. Jadi baru berkata saja saya akan bunuh kamu sudah termasuk sifat-sifat Kabil. Apalagi kalau dia sudah membunuh orang, ini baru mengancam nih, la'aktulana, saya akan bunuh kamu. Jadi mengancam membunuh orang saja itu sudah cukup mendeklarasikan dirinya sebagai pengikut Kabil. Iya. Apalagi kalau sudah sampai pada tingkat membunuh. Iya, jadi oleh sebab itu syaitan itu kita sudah jelaskan tadi adalah profesi. Jadi siapa saja, jadi walaupun dia di mimbar masjid berdiri, di mimbar lapangan besar berdiri, kalau kerjanya memantik perpecahan, maka melakukan kerja-kerja syaitonia. Berikutnya lagi. Ustaz, berarti pembimbing itu taunya kalau dia berpredikat sebagai setan setelah di akhirat, Ustaz ya? Iya, ada dua macam. Ada memang orang itu ngerti kalau dia sebetulnya itu, tapi karena dia memang, kan ada yang tahu kalau dia memang cari duit. Ya. Dan dia tahu juga kalau dia dapat bayaran banyak dengan begitu. Ya. Nah, ada juga yang memang mungkin tidak sadar, di akhirat baru dia sadar. Ya. Tapi saya kira kalau dia tingkatnya seperti itu, saya kira dia ngerti sebetulnya. Ya. Dia ngerti kalau dia, tapi karena dia dapat bayaran banyak, ya, biasanya kan orang-orang begini hidupnya mewah biasanya. Ya. Berikutnya lagi. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan dari Pak Ridwan. Kenapa orang kafir di dalam Al-Quran menggunakan kata sahabat kepada Rasulullah yang nyata-nyata musuh mereka? Bukankah sahabat adalah teman? Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, jadi Jemaah sekalian berbahagia, ini sebetulnya bahasanya tadi adalah Nabi ini. Nah, jadi sebetulnya Nabi itu memperlakukan semua manusia itu seperti sahabatnya, gitu. Karena Nabi memperlakukan sebagai sahabatnya, maka mereka meminta kepada mereka juga, Allah meminta kepada mereka juga memperlakukan Nabi sebagai sahabat. Ya. Karena dia kan Nabi kan bersahabat dengan mereka. Nah, harusnya mereka juga memperlakukan Muhammad sebagai sahabat. Karena sahabat itu kan adalah teman yang sangat dekat. Ya. Jadi karena Nabi mensahabati mereka, maka mereka mengatakan, ya itu sahabat kamu, kan begitu. Kan kalau ada orang yang bersahabat dengan kita, kan orang itu mengatakan itu sahabat kamu, kan begitu. Karena dia mensahabati kita. Jadi penggunaan kata-kata sahibihim itu artinya sebetulnya Nabi mensahabati mereka terlebih dahulu. Ya, maka dikatakan sahibihim, ya sahabat mereka, karena Nabi yang mensahabati mereka, ya, begitu. Nah, ini sebetulnya ada di surat, bukan hanya sekali ini aja, ada juga di surat 53, ya surat 53 juga ada. Nah, ini juga madalla sahibukum. Nah, ini madalla sahibukum, sahabat kalian itu yaitu Muhammad, madalla tidak sesat, wa magawa dan tidak juga keliru. Ya, jadi sahib itu, kenapa kata sahib itu dari kata sahaba, yusahibu, sahib mempersahabati, mempergauli, ya.
Jadi kata-kata sahibukum itu mempergauli. Jadi kata perintah sahab itu sahibu, begitu, sahabati mereka. Ya. Ini kita lihat lagi misalnya contoh kata sahib di ayat 31 surat Luqman. Ya. Nah, di sini kita lihat ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, dan apabila kedua orang tua kamu itu yang diperintahkan tadi berbuat baik kepadanya, ala memaksa, jahad itu memaksa kamu, ala an tusyrika untuk mempersyirikatkan bi denganku, ma laysa laka bihi ilm, yang tidak masuk akal, tidak sesuai dengan ilmu, fala tuti'huma, maka janganlah kamu tu'ti'huma, mentaati keduanya. Fala tuti'huma, jangan mentaati keduanya, jangan ta'ah. Fala tuti', jangan taat kepada keduanya. Tetapi apa? Wasahib, nih kata-kata ini. Wasahib huma, pergaulilah, sahabatilah keduanya. Jadi kata sahib karena Nabi mempergauli mereka semuanya dengan baik, maka disebutlah dengan sahib. Maka selalu sahibukum. Ini juga kata-kata wasahibuhuma, kata-kata yang sahibuhuma. Berikutnya lagi, masih ada. Ada Ustaz pertanyaan dari Mbak Sinta tentang ayat 187, ilmu tentang kiamat baik yang besar maupun kecil ada di sisi Allah. Sedangkan di doa tawassul kita diberitahu bahwa orang-orang suci yang posisinya di sisi Allah, orang-orang suci yang posisinya di sisi Allah. Apakah artinya mereka memiliki pengetahuan tersebut, mengenai pengetahuan itu? Demikian Ustaz pertanyaan dari Mbak Sinta. Jadi kita ulangi tadi jemaah sekalian bahwa penggunaan kata Allah tidak mengetahui, Nabi tidak mengetahui itu, ini ayat 188, artinya bahwa secara pribadi, ingat kalau secara pribadi Nabi tidak tahu. Ya. Tapi karena Muhammad adalah Nabi, pengetahuan itu tentu terberikan dalam bentuk wahyu namanya. Jadi makanya dikatakan la amliku li nafsi. Kalau nafs saya sendiri nggak ngerti itu apa-apa tuh. Nah, saya tahu itu kan dari Allah, begitu maksudnya. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi tentu tidak tahu juga. Jadi semua pengetahuan yang ada pada diri saya justru dengan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi itu nggak punya ego sama sekali lagi. Jadi dia mengakui bahwa semua yang ada pada dirinya adalah merupakan tajalli daripada pengetahuan Tuhan, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 31, wa'allama Adamal asma kullaha. Jadi wa'allama Adamal asma kullaha. Ya, kita lihat lagi surat Al-Baqarah ayat 31 ya. Nah, wa'allama Adamal asma kullaha. Wa'allama Adamal asma. Jadi allama, Allah mengajarkan kepada Adam. Nah, kata alam ini mengajarkan, berarti tadinya kan tidak tahu. Wa'allama Adamal asma kullaha. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Makanya Adam ini adalah jelmaan daripada al-asmaul husna. Makanya al-asmaul husna itu adalah menjelma dalam bentuk manusia suci, nabi, rasul, dan sebagainya. Lalu kemudian ketika Adam sudah diberikan ini tadi, ya tiba-tiba Adam muncul ini, ya. Ayat 33, ya Adam, wahai Adam, ambi'ahum. Wahai Adam, sampaikanlah kepada mereka biasmahim, nama-nama itu. Kan tadi sudah diajarkan. Jadi aslinya, ulangi lagi, aslinya kan tidak tahu. Tapi karena sudah diajarkan, nah, apa kata ini? Qala ya Adam, wahai Adam, kata Allah kepada Adam, Adam, ambi'ahum, sampaikan kepada mereka biasmahim. Itu nama yang tadi saya sudah tajallikan kepada dirimu. Falamma ambahum, tatkala Adam menyampaikan kepada mereka biasma'ihim, nama-nama asmaul husna itu, qala, berkatalah Allah, alam akul. Nah, itu hakikatnya kan Allah di sini. Qala, padahal yang menyampaikan ini Adam. Ini kan Adam nih. Falamma ambahum, tatkala Adam menyampaikan kepada mereka, kepada malaikat biasma'ihim. Tiba-tiba Allah yang bicara, qala, Allah berfirman ini, alam akul, bukankah aku telah mengatakan lakum kepada kalian, ini aku a'lamu ghaibas sama. Aku tahu rahasia langit dan bumi. Nah, kan berarti ghaibas samawati wal ardi ini aslinya Allah yang tahu, tapi diberikan tadi kepada Adam. Begitu. Nah, ini mirip dengan surat 42. Kita lihat surat 42. Surat 42 ya. Ayat
53, 52. Nah, 52. Wa kadzalika auhayna ilaika, dan begitulah kami wahyukan kepada Muhammad ruhan, roh min amrina, dari sisi kami. Ma kunta tadri mal kitab. Nih. Jadi begitulah kami wahyukan. Auhayna itu kami wahyukan. Ilaika, kepada kamu Muhammad, ruhan, roh apa? Al-Quran. Min amrina, dari sisi kami. Ma, tidak, kunta, tadinya engkau, tadri, tahu. Jadi kamu tadinya tidak tahu. Mal kitab, apa itu Alkitab? Ya, jadi Nabi artinya secara pribadi Nabi tidak tahu. Jadi artinya semua pengetahuan Nabi itu pure dari Allah SWT. Jadi ma kunta tadri mal kitab, kamu tadinya tidak tahu Alkitab. Walal iman, dan kamu juga tidak tahu iman tadinya. Ya. Tetapi bagaimana bisa kamu tahu? Walakin ja'alna, akan tetapi kami jadikan nur itu ada menjelma pada dirimu dari wahyu yang kami berikan tadi. Sehingga nahdi bihi, kami memberikan, kami, kata Tuhan di sini, kami memberikan petunjuk bihi, dengan nur yang ada pada diri kamu itu, man nasya, seperti yang kami kehendaki min ibadina. Wa innaka, dan karenanya kamu Muhammad, la tahdi, benar-benar memberikan petunjuk. Nah, ini memberikan petunjuk. Kenapa? Karena sudah dapat wahyu di sini. Wahyunya di sini, la tahdi, kamu benar-benar memberikan, kamu benar-benar bisa memberikan petunjuk kepada manusia, wahai Muhammad, menuju kepada jalan yang lurus. Begitu. Ada lagi? Ya, ada lagi Ustadz dari Bu Dian Ambarsari. Ya, silakan. Dijumpai kalimat mendustakan ayat-ayat Allah. Apakah maksud mendustakan di sini sama dengan mengingkari? Mohon pencerahannya Ustadz. Demikian pertanyaan dari Bu Dian. Oh iya. Iya. Jadi kita kembali ke surat 7 tadi. Jadi tadi di sini dikatakan mereka mengingkari ini. Waladina kadzabu. Apa bedanya kadzabu dengan kafaru? Kalau kafaru itu artinya menutup diri. Ya, memang tidak mau tahu gitu. Jadi kalau kafaru itu, ya, kalau kita lihat sini, kalau kafaru itu dari kata dasar kaf, ya. Kemudian fa, kemudian ra, ya, ra, kafara, ya, menutup. Kafara ini menjadi sama dengan bahasa Inggris cover, ya. Kafara. Jadi artinya apa? Menutup. Artinya menutup. Ya. Menutup apa maksudnya di situ? Menutup jiwa, menutup dirinya. Ya. Jadi menutup dirinya. Jadi memasang gording, memasang cover, itu namanya kafara. Ya. Jadi kafara, cover, kurang lebih artinya menutup diri. Kalau kafir, jadi dari awal, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafaru menutup dirinya, ya sama saja kamu beri peringatan atau tidak kamu peringatan, tidak beriman. Kenapa? Namanya nutup dirinya. Ibaratnya kalau kita nasihati orang tutup kupingnya kiri kanan, kan percuma. Ya sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kafara. Tapi kalau kadzaba, ya, kalau kadzaba, ya, kalau ka kemudian za, ya, kemudian ba, ya, kadzaba, itu artinya tahu, dia dengar tapi dia mengatakan bukan itu. Kadzaba namanya. Jadi dia tahu. Nah, dusta ini, dusta dalam bahasa kita juga adalah artinya tahu, ya, bahwa itu benar, tapi mengatakan sebaliknya. Mengatakan sebaliknya. Ya. Jadi tahu bahwa itu benar, tapi mengatakan sebaliknya. Saya tidak tahu Nabi itu memang benar, kata Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Abu Lahab di suatu malam. Ya, tapi dia bilang di luar, dia katakan lah itu kan apa, tukang sihir. Padahal kalau mereka berjemur bertiga, yang dikatakan Muhammad itu memang benar sebetulnya.
Tapi kalau kita ikuti mereka, di mana posisi kita? Itu kata Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan. Nah, jadi itu namanya dusta. Pokoknya namanya dusta itu kita tahu aslinya Pak Uskan. Jadi kalau kita ngambil uangnya seseorang, tanya kamu yang ngambil? Bukan, kan dusta namanya. Karena kita tahu saya ngambil. Kita yang ngambil, tapi kita mengatakan tidak. Nah, begitu Pak Uskan.